Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Lampung Selatan akan melaksanakan demonstrasi kontekstual 2.3 supervisi untuk akademik CGP Angkatan 11 kelompok 4. Yes! Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Gimana kabar Bu Tri? Baik juga. Hari ini mau ada kegiatan coaching ya Bu ya dengan Pak Jen? Iya, rencananya Paknya tadi menghubungi saya. Dia pengen ngobrol-ngobrol gitu lah Bu lah. Ya ini juga belum ketemu Pak Jainuri, mungkin dalam perjalanan menuju ke sini. Baiklah, di sini saya sebagai observer ya Bu ya, sebagai pengamat nanti untuk kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan. Nah, saya berharap di kegiatan coaching ini nanti Ibu melakukan kegiatan coaching dengan sesuai alur tirta ya Bu ya. Iya, yang dimana di situ nanti Ibu menerapkan coaching tirtanya sesuai dengan kemampuan yang sudah Ibu pelajari. Baik itu nanti Ibu harus present ya, kemudian mendengarkan secara penuh atau aktif, kemudian menggunakan kalimat atau pertanyaan yang berbobot. Sudah siap Bu untuk melakukan kegiatan kali ini? Sudah Bu, sudah saya persiapkan. Saya juga meluangkan waktu untuk Pak Jainuri untuk berdiskusi gitu ya. Iya, sebelumnya ada satu pertanyaan Bu. Apa tujuan atau harapan Ibu untuk kegiatan coaching pada kali ini? Untuk selanjutnya ada pertanyaan nih Bu ya. Apa tujuan dan harapan Ibu untuk kegiatan coaching pada kegiatan hari ini? Tujuan saya coaching pada kegiatan hari ini menggali informasi dari coach tadi ya, dari permasalahan dihadapi. Selanjutnya coach itu bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Iya, baiklah ya Bu ya. Semoga kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan ini berjalan dengan baik sesuai harapan dan tujuan. Waalaikumsalam Bu Sugia. Maaf Bu mengganggu waktunya ya. Selamat siang, sore, menjelang sore Pak Jai, Putri, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Tadi nelpon saya Pak Jai. Iya, Iya ada apa nih, kayaknya ada sesuatu yang mau disampaikan. banyak. Banyak ya, boleh. Banyak. Ya siapa tahu saya sebagai pendengar dari cerita Pak Jai bisa mendengarkan gitu kan dari kalau kesah Pak Jai. Kira-kira ada apa sih Pak? Kira-kira ada apa ya? Banyak sih Bu masalah yang saya hadapi ini. Bukan masalah-masalah sekolah juga banyak. Masalah-masalah yang lain juga banyak. Cuman mungkin ada satu yang harus saya ceritakan ke Bu Sugia ini ya. Mudah-mudahan nanti Bu Sugia mau mendengarkan cerita saya gitu ya. Nggak bosen ya, karena kadang saya ngomongnya kebanyakan juga. Saya ada masalah Bu di sekolah. Masalahnya ya tentang anak didik saya lah yang bandel, artinya yang sudah beberapa kali saya lakukan perubahan-perubahan pun mereka tetap, anak tersebut tetap susah untuk merubahnya. Ya seperti anak itu suka ganggu temennya lah, suka nggak fokus dalam belajar, terus suka cari perhatian ke gurunya, kurang sopan santunnya. Ya saya tadinya sih maklum sih anak ini mungkin di rumahnya kurang perhatian atau bagaimana. Cuma setelah saya selusuri di rumahnya pun ya sama, katanya malah terlalu diperhatikan katanya. Jadi Pak Jai itu nelpon saya karena pengen cerita permasalahan anak didik Bapak di sekolah. Baik, untuk hal tersebut Pak, perasaan Anda ketika Pak Jai berada di dalam kelas atau sekolah itu seperti apa Pak terkait permasalahan Bapak ini? Ya, saya bosen ya karena mengganggu si anak tersebut ya, mengganggu sekali ya dalam pembelajaran, proses pembelajaran saya, mengganggu anak-anak yang sedang belajar fokus gitu kan. Artinya anak tersebut menurut saya membuat saya nggak nyaman lah di kelas itu, termasuk siswa-siswa saya. Tapi memang ada kegelisahan Pak ya dalam diri Bapak itu, baik terkait dalam diri Bapak sendiri, baik dalam lingkungan karena perilaku siswa tersebut kurang baik gitu tentunya ya. Terus apa saja Pak faktor yang mendukung atau kurangnya dari anak tersebut itu, faktor dalam dirinya gitu?
Kalau faktor kekurangan anak tersebut yang saya perhatikan ya apa ya, mungkin dari awal dia ikut neneknya lah ya, tinggal sama orang tuanya bekerja, mungkin perlakuan nenek dan orang tuanya beda. Kalau ikut nenek mungkin terlalu dimanja atau bagaimana gitu kan. Tapi ketika sekarang dia udah bersama orang tuanya, ya akhirnya anak tersebut merasa biasa dimanja dengan neneknya, terus ikut orang tuanya juga apa namanya diajari dengan apa namanya agak sedikit kedisiplinan. Jadi anak itu seperti berontak gitu, seperti apa yang dia lakukan saat sama neneknya dan saat sama orang tuanya itu beda. Jadi menurut saya ya anak itu emang perlu kali ya untuk di apa namanya kita kasih apa ya bimbingan gitu loh, itu aja. Jadi ada faktor dari keluarga ya Pak ya. Jadi memang anaknya itu kalau di sekolah suka cari perhatian gitu Bapak ya, suka cari perhatian karena kurang kasih sayang, mungkin perlakuan berbeda di rumah dengan di sekolah, jadi dia ada tindakan hal yang kurang mengenakan menurut saya ya Pak ya. Terus dari hal tersebut, kalau di sekolah gimana kondisi belajar anak tersebut Pak? Kondisi belajar anak tersebut ya tertinggal Bu ya, karena emang kurang ini sih menurut saya, anak itu beda dengan teman-teman yang lainnya. Jadi tapi ya nggak tertinggal sekali sih, ada beberapa teman yang lebih apa ya, lebih lambat dibanding dia. Cuman emang super loh anak ini super gitu loh Bu. Jadi saya kerepotan dengan anak ini. Beraktif ya, Iya, kalau betul. dikatakan ya. Kalau dalam hal membantu murid tersebut Pak, sepertinya Bapak ini kayaknya ada hal-hal yang pengen dilakukan gitu untuk anak tersebut. Itu hal apa yang ingin Bapak lakukan untuk terkait permasalahan Bapak untuk pendampingan anak ini? Sebelumnya emang saya sudah pernah melakukan ya Bu ya, saya datangin orang tuanya langsung ke rumahnya, saya tanya latar belakangnya, ceritanya orang tuanya seperti apa gitu. Cuman ketika di sekolah anak tersebut masih tetap seperti itu gitu, maka saya rencananya sih mau memanggil anak tersebut untuk melakukan pembimbingan gitu terhadap anak tersebut secara khusus gitu. Cuman emang bimbingan tersebut emang belum saya rencanakan ya Bu ya, artinya saya perlu perencanaan yang matang, artinya saya harus persiapkan juga kan, saya harus meneliti apa namanya identifikasi anak tersebut itu kok berbuat seperti itu, apa alasannya gitu kan. Saya belum menemukan keterangan-keterangan yang banyak, maka saya belum berani bertindak. Tapi rencananya saya tetap akan memanggil dia, akan saya lakukan bimbingan secara khusus. Rencananya Bapak ingin melaksanakan pembimbingan secara khusus ya untuk anak tersebut ya Pak ya. Untuk terkait koordinasi dengan keluarganya Pak, rencana apa sih yang akan Bapak laksanakan ini? Ya, awalnya kan udah pernah ya ke orang tuanya gitu. Cuman kalau nantinya pun kalaupun misalnya ini terwujud yang saya akan rencanakan ini, saya panggil orang tuanya juga. Saya akan panggil orang tuanya ke sekolah, saya lakukan apa, saya berkoordinasi ngobrol dengan orang tuanya untuk mengatasi anak tersebut. Kalau hanya guru yang membimbing dia di sekolah, ternyata di rumah pun tidak ada bimbingan, otomatis karena waktu di rumah itu akan lebih lama dibanding waktu di sekolah, maka saya akan lakukan langkah-langkah itu, memanggil orang tuanya, terus mencari tahu, mengidentifikasi kenapa anak itu seperti itu. Jadi selain Bapak untuk berkoordinasi dengan anak langsung, Bapak ingin ngobrol dengan orang tuanya Pak ya, maksudnya si anak di sekolah begini dengan tindakan dia begini, ataukah berbeda dengan ngobrol dengan orang tuanya. Terkadang kan kita cerita orang tuanya menyampaikan gini, kita menyampaikan apa, kadang itu ya tidak sesuai sinkron gitu kan, jadi tindakannya itu. Ngomong-ngomong Bapak, kapan akan mulai rencana tersebut Pak? Secepatnya Bu, mungkin di bulan-bulan inilah, di bulan Oktober ini insya Allah nanti saya akan panggil anak tersebut, saya buat bimbingan khusus terhadap anak tersebut sekaligus orang tuanya. Seperti itu. Memang sih Pak ya, hal tersebut harus segera dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan itu tidak harus berlama-lama ya Pak ya. Dan untuk rencana itu sudah akan dilaksanakan. Menurut Bapak nih, Bapak sudah dari ngobrol kita nih,
sudah menemukan solusi dari mobil kita dulu Pak, dari permasalahan Bapak itu untuk pendampingan anak ini. Saya solusi sebenarnya udah timbul dari diri saya gitu ya, karena ada penguatan dari Bu Sudia tadi ya untuk membimbing anak tersebut, memanggil dia dan memanggil orang tuanya. Cuma saya juga butuh catatan khusus, bagaimana sih cara anak itu biar tidak mengulangi kembali masalah itu. Mudah-mudahan dari Bapak tadi Bapak sudah menemukan solusi dari permasalahan Bapak akan melakukan pendampingan terhadap anak ya, khususnya orang tua juga untuk diskusi terkait masalah tadi, dan Bapak rencanakan memanggil juga menghadirkan orang lain ya Pak ya. Betul. Untuk dari permasalahan Bapak untuk diskusi lagi, karena Bapak tuh tadi bilangnya belum yakin gitu Pak ya. Yang mudah-mudahan dari rencana Bapak ini Bapak bisa menemukan solusi, dan bisa solusi tersebut Bapak terapkan untuk penyelesaian pendampingan terhadap anak Bapak itu. Ya nanti selain saya memanggil orang tuanya, memanggil anak tersebut, saya juga kalaupun memang itu belum berhasil Bu ya, saya tetap akan memanggil orang dari luar untuk melakukan pendampingan khusus juga. Ketika solusi saya itu belum berhasil, saya tetap akan mencari solusi yang lain dengan mendatangkan dari luar lah, psikolog anak atau apa misalnya, ada kesempatan untuk membimbing anak tersebut. Bagus Pak, itu mungkin memang kita butuh orang lain ya, selain kita orang tua. Mungkin terkadang kita karena kita berfokus di sekolah, mungkin Bapak butuh psikolog tadi Pak ya. Oh bagus itu Pak, mungkin rencana yang luar biasa itu menurut saya itu ya. Nah, mudah-mudahan dapat yang Bapak inginkan, Bapak angan-angankan dari permasalahan Bapak, solusi Bapak dapat dicapai untuk pendidikan pendampingan ini. Mudah-mudahan anak Bapak itu bisa sama lah, setara dengan anak yang lain, bisa maksimal dalam pembelajaran, dan tujuan belajar Bapak dapat capai untuk seluruh siswanya. Ngomong-ngomong, ada yang dibicarakan lagi kan Pak? Sepertinya sudah Bu. Ya Allah, terima kasih atas waktunya Ibu. Sama-sama, Karena Pak. saya sudah mendengar ceritanya, mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi pencerahan lah buat saya ke depannya. Terima kasih juga, saya juga belajar dari Bapak ya, dari permasalahan Bapak. Terima kasih Pak Jai, selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Sudia, gimana tadi kegiatan coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan baik? Alhamdulillah Bu, sudah berjalan dengan baik sesuai dengan kita dari tahapan tujuan sampai dengan tanggung jawab ya Bu ya. Tadi Pak Jai juga sudah menyampaikan permasalahannya, dia juga sudah terbuka kepada saya juga dari pertanyaan-pertanyaan saya kepada Pak Jai, mereka juga sudah berbobot ya Bu ya. Saya sudah melaksanakan dengan baik dengan Afrika, dan saya juga tidak memberikan solusi dari permasalahan Pak Jai. Pak Jai menemukan solusi dari permasalahan dia sendiri. Ya baik ya Bu ya, sesuai dengan catatan kecil yang sudah saya buat. Tadi saya juga sudah menyimak bahwa Ibu sebagai coach sudah menggunakan pertanyaan berbobot, kemudian sudah sesuai dengan alutsista ya Bu ya. Sudah menggali agar si koci ini terbuka, kemudian mendorong koci untuk menemukan permasalahannya sendiri. Menurut Ibu, apakah tujuan dan harapan Ibu yang disampaikan di awal tadi sudah tercapai di kegiatan ini Bu? Dari yang pembicaraan yang di awal tadi sudah Ibu ya, sudah tersampaikan semua. Jadi si coach ini menyampaikan permasalahannya, saya menggali informasi dari pohon tersebut, dan si coach ini menemukan solusi dari permasalahannya tadi. Baik, terima kasih ya Bu ya. Saya akhiri kegiatan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap semangat Bu. Terima kasih Bu Tri.